Oh ya kak, kemarin kita udah membahas tentang tanaman takus Sumaterana kan? Nah, benar sekali, Ti. Nah, sekarang kita mau bahas tanaman apa lagi nih kak? Nah, sekarang kita mau bahas tanaman yang gak kalah menariknya loh dari tanaman Taxus sumaterana. Tanaman apa tuh kak? Namanya tanaman akar kuning. Akar kuning. Penasaran? Mari ikuti kami. Akar kuning dengan nama Latin Arcanglesia flavamer atau penduduk setempat menyebutnya dengan tanaman akar kuning merupakan jenis tanaman liana yang hidup di dataran rendah sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Biasanya, tanaman akar kuning ini hidup di hutan-hutan yang masih asli dan belum tersentuh oleh aktivitas manusia. Tanaman akar kuning memiliki ciri-ciri kayunya yang berwarna kuning. Masyarakat setempat dahulunya memakai akar kuning sebagai penawar racun, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menemukannya, seperti dukun kampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada bersama dengan narasumber kita pada vlog kali ini, yaitu dengan Bapak Mardesen Rajobasa. Nah, Bapak ini merupakan salah seorang yang mengkonsumsi teh akar kuning, dan sekaligus Bapak ini merupakan salah seorang yang sangat peduli dengan tanaman ini, karena tanaman ini sudah banyak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan itu hanya untuk kepentingan dia sendiri gitu. Nah, Bapak, saya ingin tahu sejarah awal mulanya Bapak mengenal tanaman akar kuning kok apa? Ya, yang pertama sekali menangaka baca itu dari orang-orang tua gitu ya. Bahasa di hutan-hutan gitu kok ada sejenis akar atau tumbuhan yang berkhasiat. Kalau di Siko orang mengenalnya biasa akar kuning. Jadi kalau nama daerahnya itu kalau orang-orang kampung mengenal akar kuning. Jadi kalau di sini disebut orang akar kuning. Sebenarnya untuk mengenal tanaman akar kuning itu bukanlah barang penemuan baru ya. Jadi tanaman akar kuning itu sebenarnya di orang-orang tua-tua awak dulu Allah juga dipergunakan. Cuma tidak terlalu dikenal orang banyak. Dia nan tahu cuma hal yang ya sekitar orang-orang yang tahu je pengobatan serupa je dukun. Ya kalau dulu kan sistem pengobatan awak masih pakai dukun. Jadi orang-orang tu sila yang nan tahu sebenarnya apa khasiat yang ada di hutan awak ko. Nah, berarti tanaman kok emang tumbuhnya di hutan asli gitu, Pak? Iya. Nah pak, kira-kira di daerah Siko ada nggak pak tanaman kok tumbuh? Kalau untuk daerah Siko, untuk daerah Nandake sekitar Koko ada dua kemungkinan, tapi mungkin ada, mungkin tidak. Kalaupun ada, belum pernah ditemukan orang. Tapi nanjale mau menemukan masih di daerah hamparan hutan di Siko, ini tidak terlalu jauh dari daerah Siko. Nah, untuk manfaat tanaman itu sendiri apa sih, Pak? Sebenarnya khasiatnya banyak. Kalau tidak salah ada 10 macam penyakit yang bisa disehatkan di akarko. Cuma pasti yang mau tahu bahkanlah pernah mencoba itu untuk kesehatan masalah pencernaan dan masalah kolesterol. Kalau itu mau sendirilah pernah mengkonsumsi 3 kali minum. Bahkan ada perubahan yang antara di gejala mah dan juga untuk bagian-bagian pencernaan dan untuk gejala-gejala kolesterol rasanya lah ringan. Labara lama apa kira-kira mengkonsumsi teh akar kuning Pak? Kalau lamunya ndak begitu lama, udah paling mencoba sekitar 3 kali berturut-turut. Jadi bukan dikonsumsi sepanjang hari atau bukan menjadi kebutuhan, enggak. Gue mencoba 3 kali minum sesudah ambantian. Jadi ndak ada lo bentuknya di bahan ko istilah ketergantungan atau overdosis itu pun ndak terlalu di dan ndak terlalu dipikiran mana kalau masalah itu. Cuman anjale mau mencoba 3 kali minum, alhamdulillah ada kekurangan, ada keringanan di bagian yang menderita. Sudah tuh sampai kini ndak lo dikonsumsi tadi kadang-kadang perlu minum sekadar itu sih. Nah untuk cara pengolahan akar kuning kok apa? Pengolahannya secara sederhana, ndak terlalu rumit. Nah jadi kita ambil bahan mentahnya dari hutan, sudah tuh kita potong tipis-tipis, kita jamu jadi bahan karyang,
Jadi sudah bahan karyang itulah yang langsung kok dibuat ekstrak, itu tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Tapi nana mau coba bahan yang lah dicancang langsung buah bui untuk sekitar 10 gram, kemudian bisa diminum untuk 3 kali minum. Kira-kira ada nak sampelnya Pak? Biar kami mencari lo Pak bantu akar kuning kok Pak. Kebetulan nambu punya adonan lah ambo olah nan mukasuknya nan lah siap diminum dari bahan nan dicancang dan diiris-iris tuh lah dirandam joyangnya. Bahkan gini kalau bisa langsung buat minum itu sedang disediakan. Jadi bentuk apalah cara pengolahannya. Ambil ke batang yang masih utuh kan. Kalau besok ikut dicincang, ketik-ketik. Setelah dicincang kemudian keringkan. Aku kebetulan ada yang bersiap nan lah bacancang. Nah, bacancang menteko, tipi-tipi. Setelah dicincang kok baru wajahmu selama 5 hari. Kalau insya Allah kalau dalam keadaan panennya rancak model kini, alhamdulillah mau 5 hari kalau dijamin karyang. Dan itu pun bisa disimpan lama dalam keadaan disimpan lama tanpa menggunakan bahan pengawet apa segala macam. Jadi kalau karyang secara alami tersimpan secara alami. Jadi walaupun tak letak selama 6 bulan atau bertahun-tahun, insya Allah itu tidak akan berjamur atau tidak akan ada efek samping yang lain. Itu kelebihannya. Jadi cara konsumsinya ikanan pakai warandam atau diabuhi tadi buat tuang ke dalam gale. Nah, setelah itu lah bisa dicicipi, boleh dicoba masing-masing. Boleh Pak. Pahit Pak. Sebenarnya tidak terlalu pahit, memang itulah ciri khas daripada getah kayu. Jadi karena ada rasa pahitnya itulah mungkin mengandung ubi. Kalau tidak ada pahit itu berarti gula, tidak ada khasiatnya sama sekali. Pemanfaatan tanaman akar kuning dapat dilakukan dengan cara merebus akar kuning yang sudah dicancang atau dipotong kecil-kecil. Perebusan dapat dilakukan hingga air mendidih. Penduduk setempat biasanya merebus akar kuning dengan menggunakan balango, bukan menggunakan periuk logam. Tujuannya agar senyawa obat yang ada di dalam tanaman tidak tercampur dengan logam yang dapat menyebabkan penyakit. Selain dengan cara direbus, pengolahannya juga dapat dilakukan dengan cara disiram air panas, kemudian didiamkan hingga warna air berubah. Caca! Nah, gimana nih video kita kali ini? Menarik bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Nah, jangan lupa Subscribe, like, Comment and share. Dadah!